Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah klinik kecantikan ilegal di Pringsewu digerebek polisi. Seorang tersangka ditangkap. Kami lepas di luar Kartini. Kami lepas, kacau. Kami lepas. Seekor sapi kurban lepas dan berlari di jalan tengah kota Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat kembali jadi tuan rumah kejuaraan selancar dunia yang akan diikuti ratusan peserta dari belasan negara. Ratusan warga dan santri tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ Ar-Raihan di perumahan Gria Abdi Negara, Sukabumi, Bandar Lampung, Kamis malam menggelar pawai obor untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dengan membawa obor berbagai ukuran, mereka berjalan kaki keliling perumahan sambil melantunkan sholawat Nabi. Pawai diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Mereka juga membawa spanduk ucapan merayakan Idul Adha. Pawai digelar sebagai ungkapan syukur dan sukacita serta sebagai ajang silaturahim antar warga. Menurut kamu kegiatan ini seperti apa, Dek? Ini kegiatan yang sangat seru. Ini bisa mengundang untuk orang-orang yang di sana untuk sholat Id di sini. Kalau menurut kamu bagus apa enggak? Bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya tuh bisa ketemu teman-teman dan menambah hiburan juga. Harapannya ke depan ada lagi sih kayak gini. Soalnya seru banget. Semoga tahun depan lebih bagus. Jadi santriwan TPQ Ar-Raihan telah selesai melaksanakan pawai obor dalam rangka untuk memeriahkan Idul Adha. Bapak, ini kan apa rutinitas setiap tahunnya seperti apa? Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak, menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak-anak santriwan-santriwati TPQ Ar-Raihan ini. Mudah-mudahan generasi yang akan datang ini tetap menyambut sukacita setiap hari raya yang akan diadakan. Kalau boleh tahu Pak, apa rangkaian selain pawai obor itu sebenarnya apa, Pak? Ada pawai obor, lalu dilanjut untuk nobar timnas di satu lokasi. Pawai ini juga bertujuan untuk mengajarkan sejak dini pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta memupuk rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Arsari Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Islamic Center Kota Bumi, Lampung Utara berjalan hikmat dan lancar pada Jumat pagi. Sholat Idul Adha diikuti oleh ribuan warga dan para pejabat di Lampung Utara. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Ustadz Khairul Basar, pimpinan salah satu pondok pesantren di Lampung Utara. Hari Raya Idul Adha tahun ini juga jadi hari yang istimewa di Lampung Utara karena baru pertama kalinya mendapat bantuan sapi dari Presiden. Sapi tersebut disembelih di Masjid Islamic Center dan dagingnya langsung dibagikan ke warga. Mungkin kita baru saja melaksanakan sholat Idul Adha 1446 secara berjamaah. Setelah itu kita melaksanakan pemungutan kurban. Yang pertama adalah pemungutan kurban atas bantuan Presiden RI. Yang kedua nanti ada pemungutan kurban dari pemerintah dalam utara. Kurban ini adalah simbol semangat persatuan, keikhlasan dari umat muslim khususnya. Setelah ini nanti dibagikan pada mereka yang berhak menerimanya. Harapan kita masyarakat dapat menikmati ini, kemudian secara bersama dengan yang lain saling maafkan satu sama lain.
Pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Kabupaten Waikanan juga berlangsung hikmat dan lancar. Di antaranya terpantau di halaman Mapolres Waikanan pada Jumat pagi. Jemaah sholat Id diikuti para polisi, pamong kelurahan hingga kecamatan dan masyarakat. Pada hari raya Idul Adha tahun ini, Polres Waikanan menyembelih hewan kurban 6 sapi dan 5 kambing. Daging kurban dibagikan ke masyarakat sekitar Polres dan warga miskin. Alhamdulillah kita di Polres Waikanan ini untuk tahun ini kita berkurban untuk sapi sebanyak 6 ekor, kemudian kambing sebanyak 5 ekor yang nanti prediksinya nanti akan dibagikan kepada kurang lebih sekitar 700 sampai 750 penerima hewan kurban, insya Allah. Penyembelihan sapi dan kambing hingga pembagian dagingnya dilakukan bergotong royong polisi dan warga sekitar Polres. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Angka pengorban pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Kota Bandar Lampung meningkat. Berdasarkan data pemerintah Kota Bandar Lampung, jumlah hewan kurban sapi dan kambing yang disembelih lebih dari 6.800 ekor. Jumlah tersebut naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyerahkan 93 ekor hewan kurban yang terdiri dari 55 sapi dan 38 kambing. Hewan kurban diserahkan ke beberapa masjid besar di Bandar Lampung. Selain itu, juga ada tambahan 2 sapi lagi dari Presiden yang diserahkan ke masyarakat di Kelurahan Waidadi dan Panjang. Korban alhamdulillah tadi kalau seluruh Bandar Lampung banyak sekali ya 6.000, kalau 6.800. Kalau Kota Bandar Lampung sapinya 55, kambingnya 38 dan juga kita dibantu oleh Presiden 2. Yang satu sudah diserahkan oleh Bapak Gubernur di Panjang dan hari ini kita akan serahkan ada di masjid di Sukarame ini. Dan harapan kita doakan Pak Presiden sehat, Pak Gubernur juga sehat untuk menjalankan tugas dan kita semuanya juga diberikan kesehatan dan batin. Kita jaga daerah karena daerah kita, kalau bukan kita siapa lagi. Dan Bunda Eva atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mohon doanya untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Bandar Lampung ada yang digelar pada hari Jumat setelah sholat Idul Adha dan ada juga yang digelar pada hari Sabtu. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah juga diharap jadi momentum meningkatkan sikap kegotong royongan dan saling berbagi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menuju pembangunan yang lebih baik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.